Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini aja ya, mulai biar lebih cepat. Soalnya yang di timur kasihan juga sih ternyata. Oke, saya akan share screen. Ini saya lihat ada Fauzan Azima. Oke, oke, ya. Eh, ini langkah langkah pertama kali ya. Kalau ada apa-apa silakan tanya di chat. Saya juga bisa dihubungin pakai email. Ini email saya ono@indo.net.id atau kalau mau pakai Twitter Ono Wipurbo. Ini di X ya, Twitter. Oke. Yang lebih rame di Twitter sih sebetulnya. Sarannya juga kalau bisa tolong ikut webinar-webinarnya ITTS. Webinar ITTS. Ini yang paling dekat. Ini kemarin keren banget sih sebenarnya, hari Minggu kemarin diajarin. Ini yang memberikan namanya Zaki. Dia semester 1 diulang ya, semester 1 ITTS. Jadi yang ngasih kemarin Zaki semester 1 ITTS, tapi lumayan pinter banget. Saya kasih lihat aja videonya lah. Dia menerangkan pakai Python, pickle, subroutinnya pickle. Saya pindah dulu bentar. Switch account, masuk ke sini. Oke. Dia pakai pickle, dia bisa menyerang, attack sih sebenarnya, attack ke AI, artificial intelligence. Oke, saya akan masuk ke channelnya. Ini saya upload videonya, rekaman ininya, masukin di YouTube. Silakan masuk ke YouTube, channelnya Ono Center, kemudian lihat di konten. Nah ini nih, webinar pickle. RCE adalah Remote Code Execution untuk AI atau machine learning gitu ya. Bisa di share nggak ya kontennya? Oke, saya coba cari URL buat share. Ini dia, dapatkan link yang bisa dibagi. Saya tulis di chat. Oke, silakan masuk. Tapi paling gampang sih bisa masuk ke YouTube, masuk ke Ono Center, lihat video-videonya yang paling terakhir yang ini nih, webinar pickle ini kemarin. Nah, nanti hari apa ya? Ini saya kirim aja ininya, chat apa, flyernya ini minggu depan. Mana ya? Kok nggak ada? Ini dia. Tanggal 14. Tanggal 14 kapan lupa. Saya kasih lihat aja ya. Tanggal 14 besok, silahkan lihat juga tanggal 14. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengejar supaya lebih cepat kuliahnya. Mana dia? Ini dia. Oke. Ini hari Jumat tanggal 14 jam 4 sampai jam 5. Saya menerangkan tentang domain name system, bagaimana membuat domain name system sendiri. Jadi kira-kira kalau kita punya server di internet, kita pengen punya nama, biasanya namanya kita daftarkan ke registrar, dan ini kebetulan ada pertanyaan dari Kejaksaan Agung, bisa enggak kita membuat mesin sendiri untuk ngasih tahu nama tadi. Ya udah, untuk jawabnya saya bikin webinarnya sekalian, kagok. Jadi silakan ikut. Oke, sekarang makhluk ini bagian dari apa? Saya tutup dulu. Oke, saya akan masuk ke kuliahnya. Tadi domain name system bagian dari kuliah Computer Network. Anda bisa mengerjakan di open course. Kalau belum daftar di open course, silakan daftar di open course. Kemudian silakan kerjakan ini. Nah, domain name system ada di ini dia. Ini materi DNS-nya ada di sini sih sebenarnya.
Oke, dan akan diterangkan di webinar hari Jumat minggu depan. Oke. Cuman ini silahkan dikerjakan, kalau nggak ngerti silahkan tanya. Sekarang juga nggak apa-apa. Jadi kalau ini kuliah ini silahkan Anda ikut. Sebetulnya minggu depan ada kuliah beneran. Silahkan ikut aja nggak apa-apa. Jadi walaupun belum daftar, silahkan ikut kuliah sama saya juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Cuman minggu depan nih, jadi ini yang untuk webinar ya, webinar materinya dari Computer Network ini, khususnya saya akan bahas tentang ini. Webinarnya cuma sejam, jadi saya akan ngasih lihat bagaimana cara buat segala macamnya dalam waktu 1 jam kira-kira. Oke. Nah, mulai minggu depan hari Senin kita bisa kuliah sampai jam 9 malam. Dari jam 5 sampai jam 9 malam saya akan ngasih 2 kuliah sebetulnya. Yang satu adalah, bentar, Anda semua boleh ikut, nggak masalah. Nah, ini dia, Big Data sama IT Forensik. Jadi saya buka aja. Kalau mau daftar sekarang juga udah bisa sih sebenarnya. Silakan masuk ke open course, kemudian enroll. Di sini ada, ini saya udah nggak ada ya. Nanti enroll, enrollment key-nya tuh ITTS 2023 kalau nggak salah. Jadi silakan enroll, masukin keywordnya 2025-1. Nanti akan ada dua kuliah keluar. Ada kuliah Big Data sama Data Analysis sama IT Forensik. Ini kuliahnya mulainya minggu depan jam 5 sampai jam 9 malam. Kalau Anda mau ikut semua silakan. Ini sebenarnya kuliah semester 5-6 gitu dah. Jadi semester akhir. Tapi Anda boleh ikut, nggak masalah. Silahkan dikerjakan, dari sekarang juga nggak apa-apa, kerjain. Kalau nilainya bagus, alhamdulillah. Jadi nanti waktu semesternya tidak perlu ngambil lagi kuliah saya. Jadi bisa kayak gitu sih sebenarnya. Nah, saya akan kasih gambaran tentang kuliah apakah ini. Nah, yang paling keren adalah yang Big Data sama dua-duanya keren sih sebenarnya. Big Data sama Data Analysis kebetulan bukunya bisa saya kasih aja ininya ya. URL-nya adalah s.id/free OWP ebooks. Itu URL-nya, buku-bukunya ada di sini, s.id free OWP ebook. Saya akan kasih lihat makhluknya. Copy. Nah, dia akan masuk ke foldernya. Di sini ada, nih dia, buku pegangan implementasi AI, machine learning sama big data. Ini buku yang buat big data. Kalau IT Forensik kebetulan belum bikin bukunya. Bukunya masih berbentuk wiki, materi kuliah. Oke, sekarang saya akan review dua-duanya. Kalau ada pertanyaan silahkan terus di chat ya pertanyaannya. Nah, saya akan review kuliahnya ini. Minggu depan kita akan start kuliah. Untuk big data ini nanti kalau baca bukunya ini, buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data, ini bukunya, atau saya buka dulu ya bukunya dikit biar kebayang. Ini lihat di kata pengantar bisa kelihatan nih. Ini bukunya ada sekitar 260 halaman. Ini bukunya dipakai untuk memberikan workshop di BPKP, BPK, Dirjen Anggaran Kemenq, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenq, kantor staf Wapres, Mabes TNI, Kemenkoperasi dan sebagainya. Jadi ini buku ini dibuat karena saya memberikan workshop. Oke, jadi materi workshop dan sebetulnya dia juga materi kuliah yang ini sama aja. Nah, cuman saya lagi mulai mengembangkan kuliahnya menjadi lebih susah. Ini buku laku keras karena di sini kita belajar bagaimana forecasting atau memprediksi program kerja ke depan untuk kabinet seperti apa. Jadi ilmunya ada di sini sih sebenarnya. Nah, di sini secara umum kita akan belajar big data itu apa, data science seperti apa, kemudian data setnya bisa dapat di mana lah. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Orange. Oke. Orange cukup sederhana karena dia berbentuknya grafik.
Jadi bisa diambil di sini Orange Data Mining. Jadi keywordnya Orange Data Mining, kita bisa lihat di bagian download. Di sini ada buat Windows, buat Mac OS, buat Linux dan sebagainya, bisa di-download free dan kita bisa jalankan dengan mudah. Bentuknya kira-kira, programmingnya kira-kira seperti ini nih. Seperti ini. Jadi bentuknya grafik. Jadi programmingnya grafik, karena dia grafik jadi cukup mudah untuk diprogram. Jadi gampang banget. Gitu ya. Oke, itu Orange. Ini Orange-nya. Kita belajar data mining apa, contoh data mining, programming visual untuk menyiapkan data, visualisasinya, model, evaluasi, unsupervised learning, text mining, sampai time series di sini. Dah. Bahasa untuk melakukan analisa big data satu lagi adalah R. Cuman ini kayaknya saya skip. R-nya di skip karena nggak terlalu banyak ternyata yang make sekarang. Lebih banyak di Python. Oke, jadi ini secondary, jadi ini tidak diprioritaskan untuk saya ajarkan. Cuman makin kesini kayaknya makin banyak yang pengen belajar ngoding AI big data menggunakan Python. Jadi mulai semester depan mulai saya masukin Python ini. Oke, cuman biar gampang saya akan coba pakai Google Colab. Oke, Google Colab bisa dilihat di sini. Colab. Ya, bocor ya. Oke, bisa masuk ke Google Colab ini buat belajar. Kita bisa, di sini ada catatan-catatannya, ada blognya segala macam buat belajar. Ada buat pemulanya mana ya? Resource. Oke, paling enak sih lihat resource-nya. Buat pemulanya, wah ini udah mulai berat-berat. Ini ML Kit, Machine Learning Kit, TensorFlow segala macam. Paling gampang kita cari buat pemula. Coba Google Colab beginner. Nih. Jangan masuk ke sini deh. Masuk ke Google Colab-nya langsung juga ada. Nah, ini dia ada. Beginner. Ini buat pemulanya. Dia langsung bahasa Python, kita bisa belajar. Oh, ini langsung ke TensorFlow. Ini mah berat, TensorFlow langsung. Saya mau cari yang benar-benar beginner buat Python-nya. Ini tutorial point. Kok hilang sih? Atau ada di saya, barangkali masih saya simpen. Bentar. Oke. Ini udah loncat semua nih. Nggak ada yang buat pemulanya. Ini loncat ini. Ini loncat, materi loncat semua nih. Oke. Cuman kalau mau belajar, sarannya belajar Python di Google Colab. Jadi coba kalau nggak saya coba login aja lah, nggak mau biarin. Oke, saya akan coba masuk. Oke. Ini masuk ke GitHub soalnya tadi. Waduh, dia langsung minta ini. Oke, ini dia. Jadi masuk Colab Research Google, di sini ada masuk ke welcome Colab-nya sendiri. Kemudian di sini Quick Start for Python. Kemudian mulai belajar masuk ke dalam. Jadi caranya ini bisa diklik ya. Coba kita masuk ke sini dulu, Quick Start for Python. Oke. Oke, kemudian coba. Nah, ini bisa dijalankan. Ini bisa digini nih. Nih mouse-nya diarahin ke ada install SDK, kita bisa ke sini. Kita pengen install generative AI, kita bisa install. Jadi dia siap buat jalanin generative AI. Kalau kita butuh API, kita bisa dapetin API-nya.
dan seterusnya. Saya pengen yang Python yang sederhana aja. Ini mau udah langsung AI banget, Ada yang Python sederhana nggak? Ini lagi download nih. Installnya kayak gini aja, generative AI. Oke. Saya coba cari yang sederhana, Python ada nggak? Nih udah ke install, ini lagi proses install. Nih, oke, ini proses installnya kayak gitu. Ini bisa dilakukan pakai Python biasa juga bisa sih. Cuman kalau yang pakai online kita nggak usah install apa-apa. Wow, ada masalah. Oke. New notebook aja lah. Coba kita buka notebook baru aja ya. Belajar kosong-kosongan aja ya. Ini kosong, nggak ada apa-apanya. Ini kosong. Kita bisa Oke. Ini contoh belajar yang curang banget karena kita dibantu sama AI. Oke, sekarang kita akan coba bego-begoan ya. Misalnya kita coba menit sama dengan 60 detik ya. Oke. Kita jalanin. Nanti dia bisa tahu bahwa dalam variabel menit ada angka 60. Jadi kira-kira gitu. Tapi nggak keluar, harus saya print dulu sih. Print menit. Oke. Harus dikasih, ini dia bilang harus dikasih kurung ya. Kalau print harus. Do you mean print? Ya. Fix error. Nih, udah bener. Sekarang kita jalanin. Jadi enak banget sih. Ini kita benerin ya. Oke, dah. Sekarang kita jalanin. Oke, langsung keluar 60. Jadi enak banget kita waktu ngoding karena dia akan ngasih tahu kesalahannya di mana. Oke. Kemudian kalau kita pengen ngitung, tambahin code lagi. Kita udah punya variabel sama menit. Kalau jam sama dengan 60 kali menit. Gitu ya. Oke, udah. Kemudian print jam. Oke. Kira-kira kayak gitulah cara bikin program. Jadi dia tahu sekarang jam itu 30. Nah, tinggal kalau mau rada gombal kita bisa tambahin di sini. Misal itu print jam. Bisa kita tambahin hari sama dengan 24 kali jam. Nah, sekarang tinggal print hari. Oke. Jadi kita punya dua angka, harusnya 3.600 sama 24 kali 3.600, nggak tahu berapa. Jadi kita bisa kayak gini caranya, program sederhana. Dan dia kalau ada error, dia bisa bantu kita buat benerin error. Jadi kira-kira seperti inilah cara bermainnya si Python di Google Colab. Cuman targetnya bukan programming Python sederhana kayak gini, tapi targetnya adalah kita buat belajar yang ini sebenarnya. Mana sih? Mana codingan saya tadi? Nih saya tutup lagi. Oke. Sorry ini ya. Jadi ini kita akan belajar Google Colab ini. Nah, untuk sampai ini cuma Python-nya doang, kemudian kita belajar TensorFlow. Oke. Yang ini catatan ini adalah TensorFlow di Ubuntu. Oke. Nah, ya kita bisa pakai Ubuntu, cuman sekarang saya lagi nyoba ngerem ke Ubuntunya soalnya kasihan. Harus install Ubuntu segala macam. Saya coba pakai online ke Google karena nggak beda jauh nanti antara yang di Ubuntu sama yang di Google, nggak beda jauh. Nah, kemudian kita TensorFlow ini masih ribet. Kalau kita di TensorFlow aslinya ribet. Kemudian kita bisa masuk ke Keras. Keras lebih sederhana daripada TensorFlow karena Keras bikin satu lapisan yang lebih abstrak.
buat menghandle TensorFlow-nya, jadi kita lebih gampang buat ngodingnya kalau pakai keras, kira-kira kayak gitu. Jadi kita tetap akan belajar Orange, kemudian nanti R akan saya skip, terus kita Python kemungkinan besar saya langsung masuk ke Google Colab, terus masuk ke TensorFlow, terus keras, terus selesai. Gitu. Kira-kira seperti ini yang di big data sama data analytics. Cuman yang jadi masalah di sini adalah di bagian data analytics-nya sebetulnya yang diajarin ini lebih ke arah data engineering sih sebenarnya, bagaimana kita melakukan coding. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara melihat data. Nah, itu data analisis sih sebenarnya kayak gitu. Nah, itu agak susah diajarin karena harus punya insting atau punya apa ya? Ya punya insting lah. Insting itu hanya bisa didapat kalau kita sudah sering melihat data. Contoh, jadi ini nggak diajarin ya, bagian yang ini agak susah. Saya kasih lihat aja masalahnya. Misalnya gini. Big data sama AI masuk ke mata kuliah apa? Yang pasti saya ngajarnya di teknik komputer. Teknik komputer lagi. Teknik informatika. Cuman harusnya ini ada di informatika juga. Harusnya. Oke. Harusnya semua jurusan dapat sih. Tapi yang pasti di teknik informatika sama di informatika ada. Kalau di sistem informasi kemungkinan juga ada, cuman mungkin tidak seberat yang dua ini. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi tiga jurusan ada, cuman yang lebih berat di dua, di informatika sama di teknik informatika. Gitu. Nah, gitu ya. Ini buat Mas Rizky. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat masalahnya kalau kita ini misalnya kita ngelihat data. Ini data beneran. Ini data. Jadi kalau kita melihat data bentuknya tabel seperti ini dan ini menyebalkan sekali. Ini data beneran. Ini data 1000 UMKM, usaha kecil menengah di Bekasi. Ini datanya 1000 nih. Data benernya dari kementerian mereka punya 13 juta data. Cuman saya nggak bisa minta 13 jutanya. Mereka cuma bisa ngasih sampel. Dia kasih sampelnya 1000. Ini bayangin data seperti ini. Datanya kayak gini nih. Nah, saya bacain pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kebaca nih. Ada nomor, ada provinsi. Ini provinsinya sama semua karena cuma satu kota Bekasi doang. Ada nomor provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kelurahan berbeda-beda. Ada modal pendirian, ada bulan mulai beroperasi, tahun mulai beroperasi, jenis kelamin, disabilitas, status pengusaha, apakah itu pemilik dan pengelola dan sebagainya, pendidikan, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Kemudian skala usaha sama semua, skala usahanya mikro. Kategori KBLI itu kategori punyanya si Kementerian Koperasi, kemudian ada metode pemasaran, apakah dia digital atau tidak digital, penggunaan teknologi, bisa elektronik atau manual teknologinya, kepemilikan laporan keuangan, ada laporan keuangan atau enggak, terus status kepemilikannya, omset, tenaga kerja laki, tenaga kerja perempuan. Oke. Ini kalau, dan ini jujur nih. Ini jujur ya, terus terang aja, si orang kementerian pun kalau ngelihat yang ini dia nggak bisa ambil kesimpulan dari datanya dia. Jadi yang jadi masalah, data kita sebagian besar kayak seperti ini. Ini masih untung bentuknya file. Sebagian data lagi berbentuk kertas. Dilihatnya udah bengong pas ngelihat, karena bentuknya kertas nggak bisa diapain. Jadi yang menjadi masalah bentuknya kayak gini datanya. Nah, di waktu itu mereka waktu ngobrol sama saya cuma nanyanya gini doang, Pak Ono, ini data mungkin nggak kita update, cuma gitu doang. Buset, lu punya data belasan juta, pertanyaannya cuma gimana cara ngupdate datanya. Padahal dengan kita punya data belasan juta, kita bisa dapetin sesuatu yang keren. Akhirnya saya bilang, saya minta data dong, dikasihlah 1000 ini. Ini kalau mau, ini datanya, bentar, atau saya upload aja datanya. Bentar, datanya ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ada di sini nggak ya? Tadi di file yang tadi maksudnya. Ya udah, saya upload aja. Kalau mau enak sih copy harddisk saya, cuman gede ya. Ini orange. Oke. Nih datanya saya kirim dah.
pakai file. Silahkan diambil tuh datanya. Nah, ini cerita aja dulu ya, karena saya kasih bayangan aja nanti kuliahnya kita akan berhadapan data-data seperti ini dan sebagian besar kantor kementerian lembaga di Indonesia punya data seperti ini, punya mereka, cuman mereka terus bengong mau diapain nggak tahu nih data. Kemudian saya waktu itu butuh waktu sekitar 3 hari lah, iseng-iseng saya coba analisa. Analisanya teknologi informasi arahnya kemana? Oke, ini ada pertanyaan bagus. Teknologi informasi arah kemana? Saya kasih lihat ininya aja ya. Saya upload juga lah. Saya upload ya. Download mana? Ini dia. TTS. Perbedaan. Tapi ini udah agak kadaluarsa sedikit ya. Saya kasih lihat aja, itu udah diupload. Saya kasih lihat file yang saya upload barusan. Karena ada pertanyaan, ini jurusan arahnya kemana nih? Ini dia. Oke. Jadi ada 3 jurusan di ITTS. Ada sistem informasi, informatika, sama teknologi informasi. Teknologi saya jurusannya teknologi informasi. Ada data scientist, administrator database, sistem analis, IT integrator, embedded system engineer, itu lebih ke arah IoT. Kemudian jaringan, ada juga cyber security. Ini nggak ditulis cyber security-nya di sini, tapi ada cyber security di situ. Oke. Jadi yang teknologi informasi, tadi pertanyaannya jurusan apa ya? Teknologi informasi. Nah, ini dia. Jadi data science, admin database, jadi data science, jaringan, IoT, cyber security ada di sini. Terus informatika arahnya lebih ke machine learning, big data. Sebenarnya sama aja sama data science. Ini dua mirip lah, machine learning, big data sama data science nggak beda jauh. Web design, animator, programmer, game developer. Jadi yang informatika lebih programming, cuman dia juga ada AI, machine learning dan sebagainya. Jadi ini makhluk ini ada juga di informatika. Nah, kemudian yang sistem informasi dia lebih ke digital marketing, e-business, e-commerce, CIO, enterprise architecture, auditor, financial technologies, dan kira-kira dari sana. Jadi yang berat ke tekniknya sebenarnya informatika sama teknologi informasi, gitu ya. Itu kalau pertanyaan tadi. Oke, beres ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Tuh, udah. Sekarang saya tutup lagi. Nah, balik lagi. Oh, ini udah ya. Ini tutup ya. Nah, jadi ini cerita tentang data science. Mereka untuk bisa analisa data science kita butuh si Orange sama Python, kira-kira gitu. Jadi jurusan informatika sama teknologi informasi yang diajarin cukup berat di dua makhluk ini, sebetulnya ilmu yang sama dibutuhkan di sistem informasi. Cuman nggak terlalu dikasih lah. Jadi kalau yang itu kayak tadi ada digital marketing segala macam, sekarang mereka pakai AI juga sama aja. Jadi ilmu ini dipakai di 3 jurusan sih sama aja. Nah, sekarang saya ceritain dari makhluk ini. Dari file ini si kementerian nggak bisa lihat apa-apa. Karena bentuknya filenya seperti ini. Kalau Anda ngelihat filenya, tadi udah saya upload ya filenya. Coba aja lihat filenya. Tetap bingung sendiri ngelihat datanya seperti ini, terus mau diapain, nggak tahu. Nah, kemudian saya coba jalankan machine learning di sini, saya melakukan klasifikasi, mulai kelihatan dari klasifikasinya. Jadi klasifikasinya sebetulnya nanti kita akan kebagi. Saya pakai gambar aja ya. Miro. Kartu dulu kita. Oke, untuk cyber security mencakup blue team, red team, ya itu istilah di lapangan blue team, red team sih. Oke, saya kasih lihat cyber security ya.
Banyak tuh makanya Bentar, rata-rata ini dia cyber security. Ini dia cyber security. Salah. Oke, saya kasih lihat ini. Jadi kuliahnya minggu lalu lagi, semester lalu sih sebenarnya. Tapi saya kasih lihat yang open course ya. Silakan Anda. Jadi kalau boleh saran, tolong yang ada tulisan open course ini silakan dikerjakan. Jadi tolong dapat nilai bagus dulu di open course. belakang Mas. Apain? Udah nonton? Ya, udah Teknologi rengokku informasi. mati. Ini lagi spill teknologi informasi, jangan khawatir. Nah, ini kita masuk ke cyber security. Yang 19, yang episode Ini 1. siapa yang bocor sih? Season 1. Ini saya bukan admin soalnya. Hah? Oh, Andri Maulana bocor. Jadi Saya nggak hotelnya bisa sekarang gimana sih, nggak Bang? bisa matiin nih saya. Saya bukan admin soalnya. Oh, Jadi claim tetap host. Bisa kita juga yang nge-claim host ya. dari security. Coba bisa nggak saya claim host? Kada punya host key. Jam Ya udah. 10, jam 11. Ya, ini mah masalah ini aja ya. Jadi teman-temannya keganggu nih. Ini bocor satu. Saya bukan host soalnya. Kemarin, Jadi saya nggak kemarin bisa. vouchernya di ini, Bang. Ini Ditaruh yang di buat story. Andri Maulana, tolong di mute dong. Kasihan yang Oh, lainnya. iya. Oh, Nggak denger kali. Udah, coba saya ini aja ya. Lanjut ya. ambil sendiri itu. Security pantesan gue lihat ada plastik di situ. Oke, di cyber security kuliahnya kira-kira seperti ini. Saya kasih overview kuliahnya aja ya. Cyber security-nya sendiri ada di sesudah UTS. Di sini ada overview cyber security, ada vulnerability analysis, ada basic server security, ada firewall, secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection, basic data security. Ini biasanya blue team. Jadi materi yang ini materi blue team sih sebenarnya. Sesudah UTS. Ini materi blue team. Nah, sekarang red teamnya di mana? Red teamnya di sini nih. Intro hacking, persiapan hacking, full printing, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, DNS, attack file sharing. Ini red team. Oke. Untuk bisa mengerti blue team, red team dengan baik, kita harus ngerti urusan jaringan. Di sini diajarkan advanced networking-nya. Ada simulator jaringan AV versi 6, jarang banget yang dosen yang ngajar AV versi 6 itu jarang. Ada kuliah sendiri tentang AV versi 6 kalau kita buka Yang di ada sini. Bang, vouchernya Bang. Di sini ada Vouchernya belum kuliah ada. AV versi 6. Nih, Iya. ada kuliah sendiri AV versi 6. Kemudian di sini ada routing, advanced routing, ada Open BTS. Ini hampir nggak ada kuliah di kampus-kampus yang lain yang ngajarin Open BTS. Jadi praktis adanya di TTS sih. Mungkin ada di ITB mungkin. Tapi biasanya di ITB cuma tugas akhir, di UI juga cuma tugas akhir. Kalau di TTS ada modulnya. Dan mahasiswa kita bikin namanya Fatah Fali Hilmi. Dia posisinya sekarang ada di Taiwan. Ini dia orangnya. SMK TKJ cocok banget masuk teknologi informasi. Ya, cocok banget. Tapi intinya bukan TKJ-nya sih sebenarnya. Untuk masuk yang jurusan-jurusannya emang harus minat. Kalau nggak minat agak berabe sih sebenarnya, itu aja sih. Jadi kalau minat oke banget. Nah, Fatah Fali ini contoh aja. Dia dari SMA. Dia bukan dari TKJ, dia dari SMA dan jujur dia itu tidak lulus UMPTN ya. UMPTN tidak lulus dia. Nggak diterima di UMPTN, masuklah dia di TTS dan dia sebenarnya nggak terlalu di depan komputer. Jadi awalnya dia nggak terlalu depan komputer. Nah, kemudian dia bikin 5G sendiri, bukunya bisa dilihat di sini, andipublisher.com. Jadi mulai ngutak-ngatiknya dari semester 1 di TTS ya. Ini saya masukin kata kuncinya Ono. Jadi masuk andipublisher.com, kata kuncinya Ono, saya turun ke bawah. Masuk yang nomor 2. Di sini ada membuat operator seluler 5G sendiri. Ini bukunya kalau dibaca saya gedein. Ini ada namanya Fatah Fali Hilmi. Jadi yang nulis dia juga penulisnya. Nah, Fatah ini posisinya sekarang ada di Taiwan. Sedang mau S2.
Kalau udah kerja di Blue Team cocok aja. Kalau udah kerja di Blue Team cocok. Tapi gini ya, untuk menyelesaikan gelar sarjana, Anda harus menyelesaikan 114 kredit kuliah. Jadi ada kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam itu ditaruh di semester akhir, semester 8. Jadi nanti ada kuliah ngoding Python lah, itu kuliahnya harus diberesin semua tuh. Jadi nggak cuman belajar cyber security doang. Cyber security cuman 3 kredit soalnya. Nanti harus belajar juga ethical hacking. Di sini ada ethical hacking. Itu ratingnya harus belajar. Saya akan ngasih lihat si Fatah. Oh, ini dari D3 ya? D3 K1. Kalau D3 K1 gini. Tolong minta transkrip D3-nya ke kampusnya. Kemudian ngomong ke bagian penerimaan mahasiswa di TTS. Ini transkrip D3 saya. Jadi Anda kemungkinan besar harus menyelesaikan sekitar berapa ya? 55-an kredit lah. 50 sampai 60 kredit lah. Biasanya daerah situ. Kalau kita transfer dari D3 ke S1. Jadi tidak harus menyelesaikan 144 kredit. Jadi harus menyelesaikan kemungkinan sekitar 50 sampai 60 kredit. Atau sekitar setahunan lah. Mobil Persija di dalam. Buat nyelesain Persija bisa. Enggak, kalau 55 kredit itu setahun. Iya, bisa lebih ya, 1,5 tahun kali ya. Soalnya satu semester sekitar 20-an kredit. 20 kredit, jadi kalau 60 kredit kan sekitar 3 semester ya. Kalau cepet ya. Jadi kerjanya harus cepet banget nih. Dan fokus, pastiin semuanya selesai di waktunya. Tapi kalau kuliah karyawan kan malam ya. Nah, ini berat bebannya sih sebenarnya. Tolong waktu kuliah karyawan kerjain semuanya, tugas-tugas segala macam beresin supaya selesai cepat gitu. Nah, yang beda di cyber security ini saya ngajarin yang OpenBTS ini, saya kasih lihat dikit ya OpenBTS-nya. Ini Fatah yang ngerjainnya tadi. Nah, ini hasilnya dia bikin 5G sendiri. Kecepatannya segini nih, saya kasih lihat PQRS speed test, ini dia. Ini kecepatannya dia. Ini yang dia bikin. Kecepatannya sekitar 800 Mbps. Jadi coba ya tanya sama siapa namanya? Telkomsel dan teman-temannya, kecepatan lu berapa? Gitu aja. Ini kita bikin sendiri ya. Fatah bikin sendiri, makanya Fatah akhirnya kondisi Fatah masih semester 7, belum selesai sebetulnya. Akhirnya dia kuliah semester depan ini online, jarak dari jauh dari Taiwan karena udah ditarik sama Profesor Ray di Taiwan. Profesor Ray di NTU ST. Ray Guangcheng, ini ada gambarnya kagak ya? Ini dia orangnya, masih muda. Dia ngundang Fatah untuk S2 di Taiwan. Jadi posisi dia masih semester 7, belum semester 8. Semester 8 baru mulai minggu depan. Jadi akhirnya saya bilang sama Fatah, tolong nego berapa 2 kuliah. Dia tinggal sisa 2 kuliah. 2 kuliah tolong dinego supaya dia bisa berangkat ke Taiwan. Dia udah berangkat tanggal 1 kemarin, udah posisi di Taiwan, dia nulisin S2. Gitu. Jadi S1 belum selesai, tapi dia nulisin S2. Parah. Cuman dia kayaknya harus balik soalnya ijazah belum keluar. Nanti bulan ya harusnya September bisa terus. Kalau di ijazahnya baru keluarnya Oktober nih, pening kepala saya jadinya. Jadi kalau bisa saya lagi nego-nego supaya bisa, tapi susah banget karena itu ijazah dari Diknas. Jadi agak susah saya negonya. Dia udah beres sih sebenarnya, cuman ya begitulah, Republik ini susah dinego. Ntar dibilang korupsi lagi, berabe dah saya. Padahal kagak, emang anaknya udah perform sih. Udah beres ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini khusus buat untuk yang D3K1, kemungkinan besar Anda harus nyelesain sekitar 50-60 kredit tergantung. Ya misalnya kalau D3-nya bukan IT kan masih lebih banyak kuliah yang harus diambil ya. Kalau IT lebih dikit kuliah yang harus diambil. Kira-kira kayak gitu. Dengan cara itu bisa ditransfer dari D3 ke S1. Nah sekarang supaya bisa cepat selesai, kuncinya sederhana. Fatah itu dia nulis buku ini. Teknik telekomunikasi. Programmingnya ada kagak, itu yang jadi masalah. Karena programmingnya kagak ada jadi akan nambah kredit. Soalnya banyak programming yang bikin kacaunya tuh. Nah kalau telekomunikasi enak sih, buat mainan kayak gini jadi enak gitu. Nah si
untuk bisa cepat selesai, si Fatah contohnya dia udah bikin buku. Jadi waktu dia semester 1-2 udah mulai nulis buku. Jadi buku ini bisa menggantikan skripsi gitu. Cuma tetap ada sidang ya. Karena ada beberapa nulis buku cuman kopas-kopas aja, pas ditanya di sidang ternyata nggak ngerti apa yang ditulis. Jadi sidangnya tetap ada, kepaksa. Cuman kalau nulis paper jurnal, contoh yang nulis paper jurnal adalah Heidi. Heidi itu nulis paper jurnal. Ntar, coba saya lihat. Ini juga tinggal 2 kuliah doang nih si Heidi. Coba bentar. Jadi ada yang nulis paper jurnal, ada yang nulis buku nih. Publikasi. Ini dia. Ini Heidi. Dia nulis paper jurnal. Bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ini jurnalnya. Ini Heidi bisa di-download di sini PDF-nya. Nah, ini paper jurnalnya Heidi. Oke. Nah, kalau paper jurnal kita nggak perlu sidang sarjana. Karena dan ini emang si Heidi jago. Asal tahu aja jurnalnya Heidi ini levelnya Sinta 2. Jadi kalau di Indonesia ada Sinta namanya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta 1 paling susah. Sinta 2 kedua susah. Sinta 3 lebih gampang. 4 relatif gampang. 5 gampang. Oke. Jadi Heidi levelnya Sinta 2. Jadi waktu itu dia cuma ngomong gini aja, Pak Ono, saya pengen nulis gini-gini, terus saya arahin, coba lihat yang ininya, coba cara nulisnya kayak gini segala macam. Udah selesai, dimasukin sama dia ke Sinta 2. Tembus, masuk. Ya sudah, ini bahasa Inggris ya dia nulisnya. Jadi kalau bisa nulis paper jurnal, skripsi hilang. Nulis buku, skripsi hilang. Kalau punya karya, skripsi bisa hilang juga. Tapi sarannya sih buku sama paper jurnal. Lebih disukai paper jurnal sih sebenarnya, cuman paper jurnal lebih susah masuknya. Buku lebih gampang masuknya. Jadi ini contoh nih Heidi, dia ini nggak ditulis bahwa dia mahasiswa loh. Ini nggak ditulis nih. Cuma ditulisnya Departemen Computer Science, Informatics, ini doang ditulisnya. Padahal dia ini mahasiswa posisinya. Kalau Ono kan dosennya ya, ini mahasiswanya. Parah. Bahasa Inggris. Oke. Terus juga waktu itu saya arahin ininya, referensinya kalau bisa. Nah, dia referensinya berapa? 39 referensinya. Minimalnya jurnal 24 referensi. Perhatiin referensinya bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris. Makanya langsung tembus paper jurnalnya. Kalau nulis buku bahasa Indonesia. Nulis buku bukan bahasa Inggris, nulis buku bahasa Indonesia. Jadi nulis buku itu bukunya kagak laku kalau bahasa Inggris. Jadi penerbitnya ada beberapa, ada 3 penerbit paling enggak. 1 Andi Publisher yang barusan saya kasih lihat, itu bahasa Indonesia. 2 lagi buku cepat, yang 1 Pustaka Aksara. Saya kasih lihat dulu ya, Andi Publisher. Cuman bukunya 20 halaman ya. Oke, ini Andi Publisher di Jogja. Ini Jogja, Andi Publisher. Kita nggak usah bayar apa-apa. Kalau jurnal kita harus bayar. Ini asal tahu bayarnya 2,5 juta rupiah. Heidi bayar 2,5 juta rupiah nih ke jurnal. Jadi kalau jurnal kita keluar duit biasanya. Kalau Sinta 2 duitnya lebih mahal, 2,5 juta rupiah. Kalau buku kita dapat duit. Jadi kalau Andi Publisher kita dapat uang nih sebenarnya, royalti. Cuman Andi Publisher kita nggak ngeluarin uang, cuman dia butuh waktu sekitar 1 tahun dari masukin sampai bukunya terbit. Butuh waktu 1 tahun. Jadi kalau mau selamat, nulis bukunya dari sekarang, gitu. Dan bisa saya bimbing nulis bukunya. Oke. Nah, ini nulis buku Andi Publisher 1, kita nggak usah keluar duit, kita dapat duit. 1 lagi adalah dipublish. Nih, penerbit dipublish Jogja. Nah, ini bukunya lebih cepat nih. Bukunya bisa sebulan terbit. Oke, berbentuk cetak maupun e-book. Boleh. Cuman kalau di TTS kita sarannya 200 halaman. Kenapa? Supaya bisa diakui oleh Dikti. Soalnya Diknas itu biasanya kalau di bawah 200 pengakuannya tidak jadi buku monograf. Kita arahnya buku referensi atau buku ajar.
Dua ini yang dimasuk di ITTS. Jadi 200 halaman ke atas. Kalau monograf 100 halaman udah jadi buku gitu. Nah, kalau dipublish itu bisa cepat, bukunya sebulan bisa jadi. Eh, Cuman kita bayar. Bayarnya tuh antara 500 sampai 1 juta satu buku. Setelah bayar, bukunya bisa dijual. Dia punya toko buku, nih perhatiin di Paulus ada toko bukunya. Dia akan ngejual bukunya di toko buku ini dan kita dapat duit balik dari buku yang kita terbitin. Jadi ya kita boleh bayar biar cepat keluarnya. Misalnya 1 juta, bukunya bisa dijual lewat dipublish. Kemudian kita dapat royalti dari penjualan buku. Jadi kalau jurnal kita keluar uang, kita nggak bisa dapat duit balik. Kalau buku undi offset kita nggak usah keluar uang, tapi 1 tahun baru terbit. Kalau dipublish kita bisa 1 bulan bisa terbit, tapi kita bayar sekitar 1 jutaan, tapi nanti dapat uang balik gitu. Satu lagi yang juga sama kayak dipublish adalah Pustaka Aksara. Aksara. Oke. Ini tidak ini tampilannya nggak kayak dipublish ya. Dipublish lebih profesional. Kayaknya orangnya lebih sedikit nih. Di Pustaka Aksara orangnya lebih sedikit, yang dipublish orangnya lebih banyak. Yang ini lebih sedikit. Di Pustaka Aksara sama kayak dipublish, kita bisa bayar supaya cepat, sekitar 500 ribuan sampai 1 jutaan. Cuman kalau saya lihat yang pustaka Aksara ini jualnya tidak sebaik dipublish. Kalau dipublish punya toko sendiri, udah bagus nih tokonya, kita bisa jual di sini. Oke. Ada dosen ITTS yang juga nerbitin di dipublish dan dia dapat uang tiap bulan dari bukunya itu. Nah, kalau Pustaka Aksara nggak ada ininya, soalnya tokonya nggak jelas dia. Jadi kalau pengen cepat terbit aja Pustaka Aksara bisa. Cuman kalau mau terbit dan bisa dijual dengan mudah, dipublish lebih bagus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, nih harga buku kan sekitar 50 ribuan ya. Anggaplah biar gampang hitung 50 ribu lah ya. Penulis akan dapat uang sekitar 5%-an. Iya, 5% lah dari harga buku. Jadi 5% dari 50 ribu rupiah. Kalau 1%, kalau 10% kan itu berapa? 5.000 rupiah ya. Itu 10%. Kalau 5% berarti 5.000. Bentar. 1% itu 5.000. Kalau 5% berarti 2.500 rupiah. 2.500 perak ya. Dari satu buku kita untungnya. Dan buku ini rata-rata dijualnya sekitar ratusan sampai 1.000-an eksemplar. Misalnya kita laku 1.000, berarti kalau kita 2,5 rupiah dari satu buku dapat uangnya, kita akan dapat uang sekitar 2,5 juta rupiah. Jadi kita tadi modal sekitar 1 juta, kita dapat uang balik sekitar 2,5 juta rupiah kalau 1.000 eksemplar yang laku, kira-kira kayak gitu. Jadi balik modal sih kalau buku. Jadi kalau saran saya sih nulis buku, karena dia balik modal. Kalau nulis paper journal kita lebih keren, dan orang serem banget dengan paper journal biasanya, lebih takut, tapi nggak balik modal. Kita keluar uang banget gitu. Itu ya. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan nulis buku dan nulisnya dari sekarang. Terutama yang transfer dari D3 ke S1, nulis buku dari sekarang. Soalnya nanti nggak keburu. Jadi gini, supaya bisa tidak nulis skripsi, pada saat waktu mau nulis skripsi, kita bisa bilang ini buku saya. Jadi kalau bisa bilang ini buku saya, skripsi langsung lewat, 6 kredit itu langsung beres. Cuman harus ini dulu ya, harus sidang skripsi. Jadi buku tadi dimasukkan dalam sidang skripsi, kita bikin tulisan dikit tentang bukunya, terus masukin sidang skripsi. Nanti di sidang akan ditanyain tentang apa yang kita tulis di buku tadi, ya udah lolos. Gitu. Cuman mastiin aja kita ngerti apa yang kita tulis sih sebenarnya, itu sidang skripsi seperti itu. Tapi bukunya udah publish duluan. Gitu. Jadi yang buat Mas Yoga ini lagi transfer dari D3 ke S1, sarannya karena Anda cuma punya waktu 1,5 tahun, nulis buku dari sekarang, masukin ke dipublish. Kalau enggak, skripsinya berabe ntar. Gitu.
Soalnya biasanya yang jadi masalah nulis skripsinya ntar. Biasanya skripsi itu beratnya kira-kira sama dengan nulis paper jurnal. Soalnya beratnya kalau yang dikerjain sama Heidi lebih berat lagi sih. Jadi paper jurnalnya Heidi itu berat. Ini kategorinya berat ya. Ini asli berat. Karena dia menemukan sesuatu. Ini bisa dibaca di abstraknya yang ditemukan apa sih. Oke. Nih. Ini melakukan perbandingan antara algoritma ini untuk dataset yang ini dan hasilnya dikasih tahu efisiensinya kayak gimana segala macam. Ini temuan. Ini berhasil dia temuin gitu. Dan sebelumnya belum pernah ada yang melakukan algoritma seperti yang dikerjakan sama Heidi. Jadi ini dahsyat banget sih Heidi sih sebenarnya. Dia orangnya pinter sih. Nilainya hampir A semua kok Heidi itu. Parah nih anak. Ini anak satu parah banget. Nilainya hampir A semua dan dia posisinya hari ini kerja di dua perusahaan dan sekarang Telkom lagi minta dia jadi pegawai. Jadi udah pada posisi Telkom minta jadi pegawai, dia sangat butuh surat keterangan dari tetes bahwa dia sudah lulus. Akhirnya saya bilang sama Heidi gini aja ngomong sama Telkom, Ono ngasih rekomendasi dan Ono kasih tahu masalahnya kenapa surat keterangan lulusnya belum bisa dapat karena Heidi kekurangan 2 mata kuliah doang gitu. Kalau dia udah beres 2 itu lolos, ijazah keluar. Jadi cuma kayak gitu aja. Ya udah kepaksa pakai surat dari Ono, kepaksa gitu. Nilainya A semua. Bentar, saya bisa lihat nggak ya? Udahlah. Pokoknya nilainya A semua. Jadi sarannya nih buat yoga, tolong kerjain dari sekarang bukunya. Tektokan dengan saya di email, silahkan. Arahin bukunya supaya bisa cepat selesai. Kalau mau cepat selesai, masukin ke jangan Andi, masukin ke dipublish sini. Masukin dipublish, nego sama dipublishnya, ya keluar duit di sini ya, keluar duit sekitar 500 sampai 1 jutaan supaya bisa bukunya. Email saya. ono@indo.net.id. Oke, tuh. Tapi sebetulnya tidak harus sama saya juga boleh. Kalau mau ganti jurusan mungkin nggak, harusnya mungkin ini kan belum mulai kuliahnya ya, harusnya mungkin nego aja ke Pak Bambang. Pak Bambang itu warek akademik ya, akademik. Pak Bambang itu warek akademik, beliau yang jadi ngurusin panitia buat penerimaan mahasiswa baru. Pak Bambang salah ngetik tuh, Bambang maksudnya ya. Gara-gara ngetik kecepatan. Jadi kalau masih mau pindah jurusan bisa. Ya udah, transkrip udah dikirim kan? Oke, nggak apa-apa. Yang masalah dari tetes tinggal masalah yoga harus nyelesain berapa mata kuliah, kira-kira itu. Tapi hitung-hitungannya antara 3 semester sampai 1 tahun. Sarannya sih kerjakan dari sekarang tugas buku-buku, sama kalau mau ngejarnya tolong kuliah yang di open course dikerjain. Jadi ini kan ada banyak kuliahnya di open course. Silakan dikerjakan kuliah di open course. Nih mungkin kalau belum enroll, silakan kerjakan kuliah-kuliahnya. Bukannya apa-apa, Anda baru mulai akan start kuliah bulan September. Jadi September baru mulai kuliah. Kalau ini bisa dikerjakan jauh-jauh hari, sekarang bisa dikerjakan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanya ke saya, nggak masalah. Silakan kerjakan jauh hari. Jadi pas hari hanya Anda bisa bilang ke bagian akademik, saya udah punya nilai dari open course, nilainya sekian. Udah nggak usah ikut kuliah, langsung nilainya masuk. Gitu. Jadi ini kuliahnya disengaja saya buat supaya Anda semua bisa curi start. Jadi nggak usah kuliahnya nggak usah dikerjain lagi, dapat nilai dari sini langsung dimasukin nilainya. Nah di sini ada kuliah ethical hacking, ini red team ada di sini. Kalau yang pengen red team ada. Kalau mainan AI ada ada data engineering, ada big data, ini ada cloud. Cuman cloud ini materinya berubah nih sebenarnya karena kita banyak pakai Ubuntu sekarang, udah lebih serius lagi cloudnya. Ada beberapa materi yang belum masuk di sini. Computer network, cyber security, data engineering, ethical hacking, IoT termasuk teknologi teknik informatika,
Ini bukan kuliah yang ini. Ya ini bukan kuliah, ini materi buat orang-orang aja yang pengen bikin server internet offline buat sekolah-sekolahnya dan sebagainya. Oke. IP versi 6 ini optional, termasuk kuliah pilihan sih. Ini Lutfi bimbang. Masih bimbang. Bimbangnya apa? Kalau bisa saya bantu, saya bantuin lah. Tapi intinya gini lah, kalau soal bimbang ya. Ini jangan khawatir. Saya kasih tahu cerita saya aja lah. Kalau Anda belum, saya itu S1. Jadi saya gini. Ono itu waktu SMA sudah bikin program pakai bahasa basic. Waktu SMA Ono itu bikin pesawat terbang glider. Coba saya kasih lihat ya. Glider A1. Segede ini. Ini pesawat terbangnya kayak gini. Cuman bedanya adalah saya gambar sendiri pesawatnya di meja gambar. Jadi saya gambar di meja gambar, saya ngerancang aerofoilnya segala macam, terus saya bikin pakai kayu balsa sampai pesawatnya terbang. Jadi saya bikin glider kayak ginian. Oke. Oh, butuh NIM ya? Dinego deh. Kirim email saya, nanti saya tanyain ke Pak Bambang. Jadi yang mengeluarkan NIM-nya si Pak Bambang, karena mau ngambil C kan, saya akan ngomong ke Pak Bambang, ini ada anak ITTS mau ngambil C, butuh NIM. Gitu. Jadi ya bisa. Jadi bisa kayak gituan bisa dinego semua sih. Cuman ya gitulah. Ada masalahnya, masalah besarnya bukan di ITT sih sebenarnya. NIM itu nantinya akan nempel ke database punya Dignas. Apakah mungkin after taraweh saya email? Ya mungkin aja sih. Cuman saya kasih tau masalahnya ya. Masalahnya bukan di ITTS nanti. Masalahnya di Dignas. Jadi segala sesuatunya nanti nempel ke database-nya Dignas. Termasuk NIM. Konsekuensinya NIM ini nanti akan di-generate sama Dignas. Nah yang jadi masalah, apakah mungkin kita masukin ke database Dignas sebelum kuliahnya dimulai? Soalnya kuliahnya baru mulainya September. Gitu. Jadi ada masalah di situ. Kalau si C-nya tidak ngecek ke Dignas, masalah beres. Yang masalah kalau si C-nya ngecek ke Dignas, ini NIM-nya belum masuk ke Dignas. Itu yang jadi masalah. Bisa berabe urusannya. Gitu sih. Kalau dari tetesnya sih, mungkin ngecek ke Dignas ya, itu yang bahaya sih. Soalnya database-nya terintegrasi sama Dignas. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngeluarin NIM sih sebenarnya. Dan ini baru masuk NIM-nya September. Jadi yang jadi masalah Dignasnya sih. Ya kayak gitu dah. Saya juga pusing nih. Fatah pusing, Heidi pusing. Gara-gara mereka cepat semua. Lebih cepat dari jadwal. Dignasnya nggak bisa dikejar kayak gitu caranya. Wah, pening jadi saya. Gitu, karena kalau cross check, jadi Fatah ada masalah di visa buat S2-nya. Visanya baru bisa dikeluarin kalau Fatah bisa ngasih lihat ijazah aslinya. Ijazah aslinya belum bisa keluar karena Fatah belum nyelesain semester 8. Baru bakal selesai September besok. Pening langsung. Bisa dinego. Jadi untuk email masing-masing mahasiswa bisa dinego. Sebetulnya kampusnya nggak ngeluarin sih sebenarnya. Tapi bisa dinego. Orang negonya namanya Yoga. Jadi negonya sama Yoga. Sama Pak Agung lah, sama Yoga juga. Pak Agung ya. Negonya Yoga sama Pak Agung lah, saya terus di chat. Pak Agung adalah wakil rektor urusan kerjasama luar. Beliau yang megang server buat ITTS. Sebenarnya servernya dipegang oleh berapa orang? Ada Pak Agung, ada Pak Aulia dekan ya. Kalau Pak Agung wakil rektor. Cuman adminnya, operatornya Yoga. Yoga bisa ngesetin si email kampusnya. Cuman atas sepengetahuan Pak Agung sama Pak Aulia aja. Gitu. Oke. Kalau dibutuhin buat daftar ceh dan sebagainya kan ya. Biar lu pada selamat dah, cehnya bisa lulus semua lah, gitulah kira-kira. Gak apa-apa. Kalau saya sih bagus-bagus aja kayak gitu.
supaya pada oke. Cuma nanti mungkin perlu cross check dulu jadi kan ini kan mahasiswa masih kategori masih belum mulai ya. Nanti pasti tolong bilangin saya udah daftar di TTS, udah terdaftar sama, nanti mereka akan ngecek ke Pak Bambang ini orang udah daftar belum. Kalau udah daftar, kalau memang minta buat kebutuhan apa ceh dan sebagainya mah dikasih lah gituan mah. Kalau nggak dikasih ngomong ke saya, nanti saya yang marahin ke sebelah sono gitu. Gitu ya. Oh, ini cehnya dari Metro Data. Oke, siap. Gitu ya. Nah, ini cerita sama saya aja ya. Saya sendiri bidangnya waktu S1, waktu SMA saya bikin ini, dan saya bikin pemancar radio. Pemancar radio make 6V6 dan 6L6. Makhluk apakah ini? Bingung dah lo. Nih bentuknya radionya kayak gini nih. Pakai ini rangkaiannya kayak gini, nih radionya kayak gini nih ya. Ini radionya seperti ini. Nih, kalau ini udah pakai amplifier nih. Seperti ini. Kalau ini audio, ini bukan radio nih. Jadi saya bikin pemancar. Jadi konsekuensi dari situ awalnya Ono itu akan masuk ke mesin penerbangan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Saya awalnya masuk mesin penerbangan, maunya kayak Habibie. Waktu itu Habibie lagi berkibar kan ya, Ono pengen seperti Habibie juga. Cuman bapak saya bilang kamu masuk elektro aja karena ini masa depannya lebih dahsyat lagi elektro. Dan saya udah pernah bikin program di Basic, saya bikin pemancar radio. Saya jadi yang mesin saya tinggalin. Tinggal 2 nih urusannya, programming sama pemancar radio. Saya pemancar radio udah banyak baca buku segala macam, akhirnya saya tidak masuk jurusan telekomunikasi. Jadi ciri khasnya Ono adalah saya akan masuk ke jurusan yang saya nggak ngerti. Jadi kalau saya udah ngerti, ngapain saya belajar lagi? Jadi saya tidak masuk ke jurusan telekomunikasi. Gitu. Karena saya udah ngerti telekomunikasi, saya bisa bikin pemancar radio segala macam, bikin antena, ngitungnya segala macam, udah ngerti semua, ngerti gimana cara masukin suara ke dalam pemancar segala macam, ya udah. Saya nggak masuk telekomunikasi. Akhirnya, karena saya udah biasa megang komputer segala macam, bikin program segala macam, saya tidak masuk informatika. Karena saya udah ngerti cara bikin programming segala macam. Akhirnya, saya tidak masuk informatika, saya tidak masuk penerbangan, saya tidak masuk telekomunikasi. Saya masuknya jurusan elektronika. Di situ saya belajar bikin prosesor, bikin IC. Gitu. Nah, mulai masuk elektronika sampai selesai di elektronika, kemudian saya nerusin S2 saya adalah ini nih. S2-nya semikonduktor laser. Ini S2 saya bikin kayak ginian. Mampus lu. Ini makhluk ini adalah pemancar yang kita pakai di fiber optik. Kalau ngelihat FO fiber optik, ini ujungnya adalah yang ini. Nanti ujung satu lagi adalah photodiode. Jadi kita biasa mainannya. Jadi saya bikinnya mainannya kayak gini. Udah gitu, S3 saya adalah ini. Integrated Circuit. ZMR. Silikon. Nah, saya nih bikinnya kayak ginian. Mainannya kayak ginian. Nih kayak ginian, tapi pakai teknologi yang susah. Teknologi ini biasanya dipakai untuk satelit sih. Jadi saya bikin IC buat satelit. Jadi saya dunianya tergabung perpotongan antara dunia telekomunikasi sama dunia integrated circuit, silikon dan sebagainya. Jadi mainnya elektronika, silikon, tapi telekomunikasi. Gitu. Jadi mainnya kayak gitu. Makanya saya ngerti telekomunikasi, ngerti IC-nya segala macam, microwave ngerti segala macam. Nah, dengan bekalnya seperti itu saya cukup kuat, terlalu kuat di elektronik sih sebenarnya, elektroniknya kuat banget. Tapi saya hobinya adalah komunikasi data, jaringan dan sebagainya. Jadi akibat dari situ jaringan saya juga bisa kuat. Jadi saya termasuk kalau ngelihat sejarahnya internet Indonesia bisa dilihat lah, masuk ke Ono Center sini ya. Ini ada sejarah internet Indonesia, ini ada sejarah internet Indonesia. Ini bisa kelihatan di sini awal internet Indonesia. Nah, di sini ada Ono di sini.
Ada Ono. Yang membangun internet tahun 92. Anda udah pada lahir belum? Jadi tahun 92 kita bikin internet di awalnya. Nah, ini saya posisinya dosen di ITB. Jadi saya dosen ITB sih. Dan kita bikin internet router ITB ya. Routernya ITB. Ini seperti ini. Ini komputer, kita jadiin router, dan asal tahu aja ini tidak dikasih dana sama ITB. Jadi kita bikin internet buat ITB, tapi kita nggak dikasih anggaran sama ITB, dan kita bikin internet buat Indonesia akhirnya. Gitu. Ini kalau mau ngeliat petanya, jadi bisa dilihat di sejarah internet Indonesia ya. Ini petanya, peta tahun 94, internetnya seperti ini sambungannya. Ini ada ITB, ini ada sambungan dari ITB ke LAN, PT Inti, ke ITENAS, SMA 3, STT Telkom. Waktu itu masih STT Telkom namanya, sekarang Telyu, Unpad, Unpar, segala macam. Ada sambungan juga ke Jogja, ada sambungan ke Surabaya, ada sambungan lewat satelit. Ini yang 3 ini satelit semua. Ini yang operasin Ono, bikin sendiri. Jadi dari ilmu-ilmu yang bikin IC segala macam bisa bikin ini. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya saya ilmunya bukan teknik informatika sih sebetulnya. Jadi sebenarnya yang saya pengen sampaikan sebenarnya gini. Mau jurusan apapun buat saya sama aja sih sebenarnya. Yang penting kitanya. Jadi itu dibuat sebelum ada internet kayak zaman sekarang, Pak. Belum. Nah, saya kasih gambaran aja. Bisa nebak nggak kecepatan ini berapa nih? Kecepatan ITB ke misalnya ke Unpad, ke Unpar. Ada yang bisa nebak nggak kecepatannya berapa? Tulis di chat. Tulis di chat kecepatannya berapa waktu itu. Bisa nebak nggak kecepatannya? Pasti salah semua tebakannya sih. So, tulis di chat. Kecepatan kita berapa? Iya benar 1 kbps benar. Tepatnya 1,2. Kecepatan kita 1,2 kbps ya. 1,2 kbps. Oke. Dan untuk buat ngirim satu file 1 megabyte, oke. 1 megabyte itu butuh waktu sekitar, kalau sekarang kan download MP3 detik ya. Lagu kan 4 mega itu butuh waktu sekitar berapa? 3 detik kali ya. Nah, kalau waktu itu kita butuh coba saya kasih lihat ya. Kalau 1,4 mega itu bisa disimpan di satu disket 1,44 megabyte. Bentuknya kayak gini disketnya. Sekarang udah nggak dijual. Buset, harganya 55.000. Mendingan gue beli flash disk. Ini 144 megabyte ya. Jadi dulu email-email itu kita ngirimnya dalam bentuk disket. Bayangkan untuk ngirim data 1,44 megabyte butuh waktu 1 malam pada kecepatan 1,2 kbps. Dan ini kalau kita lihat petanya lagi, nih perhatiin ITB punya sambungan ke internetnya lewat Jakarta sebenarnya. ITB masuk ke 8 Ranca Bungur, LRB itu 8 Ranca Bungur. Dia masuk lagi ke Ipteknet di BPPT, dari sini masuk ke Sprintnet sama ke Aachen Jerman. Karena si 8 punya kerjasama sama Jerman buat bikin jaringan radio ini. Oke, jadi nyambung dari ITB masuk ke 8 Ranca Bungur tuh di Bogor. Terus dari situ dia pakai radio lagi ke BPPT di Tamrin. Dari Tamrin masuk ke Aachen Jerman. Kecepatannya 64 kbps. Oke. Jadi se-Indonesia tuh kecepatannya 64 kbps doang gitu, jangan khawatir, pelan banget. Nah, pada saat itu satu disket ini semalam ditransfernya, dan akhirnya server yang di BPPT overload. Jadi caranya gimana supaya tidak overload? Ono dari Bandung naik kereta api ke Jakarta, turun di Gambir, dari Gambir jalan kaki ke BPPT di Tamrin, bawa disket beberapa biji, saya copy emailnya tadi yang nyangkut di sini karena dikirim dari internet, nyangkut di sini, di copy semua, naik kereta lagi balik ke Bandung, dikirim lokal di Bandung. Sampai kayak gitu naik kereta api. Jadi namanya bukan internet nih, namanya
Parahyangan Net. Kereta apinya kan Parahyangan ya, Bandung Jakarta. Jadi kita pakai Parahyangan Net waktu itu gitu. Terus akhirnya tahun 96 kalau nggak salah, 95 96 ITB punya sambungan 2 Mbps lewat JCSat. Ini belum ada di sini, belum ada nih. Ini kecepatan paling tingginya JCSat. Oke. Nah, karena kita udah punya sambungan kecepatan seperti itu, ini paling tinggi se Indonesia ya, 2 mega waktu itu. Udah paling tinggi se Indonesia. Kalau sekarang 2 mega diketawain deh. Udah, kita gila-gilaan waktu itu. Nah, errornya mulai keluar nih. Saya kasih lihat keeroran kita. Coba mana ITB Lab. Nih, ini dia. Wah, harus diekstrak. Coba, ada nggak yang lucu-lucu? Wes, ini peralatan ini dari Pak Afan kemarin ngasih ke saya ya. Ini radio yang kita pakai buat mainan satelit. Ini radio buat satelitnya. Nah ini legend banget. Ini kecepatannya 1 Mbps. Ini adalah cikal bakalnya WiFi. Oke, jadi kita bikin sambungannya tadinya pakai walkie-talkie, kecepatan 1,2 kbps, kemudian kita eksperimen dengan teknologi yang ini. Kecepatannya 1 Mbps. Oke. Cuman ada masalah nih, karena ini saya didatangin kolonel dari Kostrad dan saya urusannya sama penjara nih waktu itu. Karena kita pakai ini tanpa izin dari Kominfo. Jadi dari dulu saya bandel sih emang. Nah, tapi ya udah, ini yang kemudian hari menjadi cikal bakalnya WiFi-nya Indonesia akhirnya gitu. Perjuangan yang ini akhirnya jadi WiFi di Indonesia kemudian hari. Coba kita lihat lagi, ini buat satelitnya kita. Ini satelit yang ke Jepang 2 Mbps JCSat, AI3 sama White Project. Nah ini masuknya ke Jepang. Ini sambungan fibernya di ITB. Ini data centernya ITB pada zaman ini, data center ya di ITB. Ini yang kita buat. Ini semua swadaya masyarakat sih. Dana dari pemerintahnya nggak ada. Gila lah, Republik ini mah gila lah. Oh, nih kalau tahu. Coba ada yang bisa nebak nggak? Coba saya pengen tahu aja bisa nebak nggak. Ini kalau ini yang putih-putih, yang hitam kabelan, tahu semua ya. Coba itu kabel yang warna kuning, kabel apa coba? Sebut. Taruh di chat. Bisa nebak nggak lu? Kabel apa tuh yang warna kuning? Ini kabel legend banget nih kabel di ITB ya. Ini kabel legendnya ITB. Dan saya dimarahin oleh 2 wakil rektor sama 1 orang pinpro ITB gara-gara kita narik kabel kuning ini. Gitu. Tapi seluruh kampus jadi keren. Kabel apakah ini? Coba ada yang tahu? Coba tulis. Ada yang tahu kabel apa? Nggak ada yang tahu lu. Kabel tembaga. Ya dalam kabel tembaga semua kali. Fiber optik salah. Nggak ada yang tahu ya. RJ45 salah. Lu pada taunya optik sama RJ45 ya. Coax. Ya, yang benar kabel coax. Kabel antena. Bukan antena tapi ya. Jadi, kabel coax ini kita pakai untuk jaringan dalam kampusnya ITB. Dulu. Jadi ini harga kabel, kalau nggak salah harganya semeter 1.500 perak lah dulu. Pada zaman dulu ya. Buat TV zaman ini bukan buat TV, buat internet ini. Internet kita pakai ini kencang buat internetnya. Kecepatan 10 Mbps. Nah, kejadiannya adalah harga kabel sama harga nanam kabel per meternya sama. Jadi waktu itu saya dimarahin sama 3 orang, 2 wakil rektor, 1 pimpronya ITB, marahin Ono. Ono, lu kabel yang lu tarik itu merusak pemandangan. Lu bayangin ada kabel warna kuning keleleran kemana-mana kan. Tuh tanam tuh kabel. Terus saya ngomong lah di jaringan. Gua dimarahin sama 2 wakil rektor, 1 ini nih. 1 pimpronya ITB. Kabelnya suruh ditaruh di dalam tanah. Harga nanam sama beli kabel per meternya sama. Mending tanam, mending beli baru. Beli baru, kita beli baru lagi. Kagak ditanam, berantem. Jadi
Jadi kalau tahu perjuangan internetnya di ITB, ya begitu deh. Penuh dengan orang-orang bandel, kira-kira seperti itu. Beres ya. Ini topologi jaringannya internetnya ITB ini. Itu. Ini jaringan di kampus ITB. Ini adalah ground station ke Jepangnya. Nih, ground station ini buat kontrol satelit segala macam. Ini routernya buat ke Jepang. Udah lama saya nggak ngeliat yang ini ya. Wis. Nah, ini adalah data centernya ITB waktu itu. Ya kita bikin sendirilah data centernya. Itu. Oke. Coba kita lihat lagi folder yang lain ya. Itu barang udah Microsat. Oh, ini mah buat mainan satelitnya kita nih. Ini Pak Rektor. Tadinya dia marah sama Ono. Akhirnya ujungnya terakhirnya dia pro sama Ono. Mendukung Ono akhirnya. Tapi saya pernah dimarahin. Ini anak-anak waktu ngediriin antena buat satelitnya. Antenanya dapat sumbangan dari teman-teman orari yang lain, senior saya di orari. Ini rektor ITB waktu naikin satelitnya. Wah, ini dia. Itu. Legend lah pokoknya kira-kira. Nah, satelit ini yang akhirnya membuat saya bikin tulisan di Kompas dan akhirnya membuat teman-teman 8 bikin satelit sih. Nah, akhirnya 8 ini yang banyak dipakai sekarang yang 8A2. Ini satelitnya umurnya sekitar berapa ya? Sekitar 8 tahun lebih, 9 tahun. Pendahulunya Starlink. Ya, kita lagi bikin 5 satelit yang kira-kira kayak Starlink. Teman-teman saya lagi pada bikin kayak Starlink. Kalau yang ini, satelit ini kita pakai walkie-talkie sih. Oke, misalnya 8A2 Jota. Jota adalah Jambore on the Air. Nih kira-kira kayak gini bentuknya. Sorry. Atau kalau nggak, ini kelihatan yang ini, gambar yang ini ya. Oh, ini geser dulu nih. Ini kelihatan, ini ada antena, ini ada walkie-talkie nih di ujungnya nih. Mana walkie-talkie-nya? Ini yang pegang siapa nih walkie-talkie-nya? Nggak kelihatan. Ini yang rada kelihatan yang ini nih. Ini kalau dilihat nih ada walkie-talkie di ini, ada megang mic. Oh, kalau nggak yang ini kelihatan nih. Ini ada walkie-talkie nih. Ini walkie-talkie yang dipegang. Ini Pramuka lagi pegang satelit ini. Oke. Ini pakai satelit yang 8A2 yang bikinan kita. 8 punya 3 satelit. Sekarang lagi bikin lagi 5 satelit. Oke, teman-teman. Tapi anak-anak orari semua sih yang bikin. Itu. Jadi kayak gini nih. Pakai walkie-talkie. Jadi kira-kira teknologinya sama dengan yang dipakai sama internet di ITB sekitar berapa? 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu, sekarang mulai dibikin sama ini udah lama sih, sekitar 5 tahunan sih kita mainan kayak ginian. Jadi rencananya memang kita akan bikin pre-Starlink 5 terbang. Tapi beda orbitnya sama Starlink. Starlink orbitnya tuh dia orbitnya kutub utara, kutub selatan ya. Kalau yang ini orbitnya polar, lewat khatulistiwa doang. Dia nggak akan karena dipakai buat Indonesia aja. Jadi ini 5 satelit terbangnya buat Indonesia aja. Bisa di tracking sih satelit-satelit ini. Jangan khawatir ya, kita bikin semua sendiri loh ini. Makanya orang pusing sama saya karena kita bikin semua. Tracking satelit. Kita bisa masuk yang ini. Kita bisa tracking satelit yang buatan sendiri. Dunia banyak yang bikin satelit sendiri sih. Nah ini kita agak lama nih. Agak lama loadingnya. Jadi satelit-satelit yang bikin sendiri bisa di tracking. Ini posisi saya. Ini Space Station, ISS, International Space Station yang lagi terbang. Dia akan lewatin kita sebentar lagi. Kita bisa cari misalnya 8A2. Nih 8A2. Posisinya ada di atas Afrika sekarang. Kelihatan posisinya ada di atas Afrika. Dia akan nyampe ke Indonesia berapa jam lagi nih, beberapa jam lagi akan lewat kita gitu. Nah
Ini perhatiin ada kode 8. 8 tuh lembaga 8 udah nggak ada di Indonesia sekarang ya. 8 ya, saya sedih juga sih. Jadi 8 itu dibubarkan sama BRIN sama Jokowi. Hilang 8. Jadi udah nggak ada lagi 8. Jadi sekarang namanya BRIN. Ya kemampuannya di bawah 8 sih sebenarnya. Di sini ada kodenya IO86. IO adalah Indonesia Oscar. Oscar adalah Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio nomor 86. Jadi ini amatirnya, satelitnya amatir yang nomor 86, dia akan lewat di sini nih sebentar lagi. Itu seru kan? Jangan khawatir. Ini nggak banyak dosen yang ngerti. Ini Ono aja yang ngerti karena Ono emang. Oh, buat anda yang tertarik sama dunia seperti ini, coba ngobrol sama Yoga. Yoga ada di lantai 3 di ITTS lantai 3. Yoga itu di depannya lab server, ada server segala macam, ngobrol sama Yoga. Yoga kebetulan anggota Orari juga. Dengan Yoga ada beberapa radio single sideband bisa dipakai main di situ. Itu saya lagi mungkin bawain dia solder segala macam buat besok. Rencananya kita mau naikin antena di atas gitu buat mainan. Biaya bikin satelitnya 3 miliar gitu. Tapi kalau yang murah 8 kategorinya mikro ya, mikro satelit. Kalau yang murah nano satelit. Yang akan dibikin 5 itu nano. Biayanya lebih murah. Wes udah buka nih kita. Kira-kira gitu ya. Kita lanjut minggu depan. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Minggu depan tetap kuliah di sini. Cuman minggu depan udah kuliah beneran. Jadi nggak akan ngomong kayak gini. Saya akan kuliah beneran sama mahasiswanya saya yang benerannya. Silakan Anda ikut, nggak masalah. Nomor Zoom segala macamnya sama persis. Gitu ya. Kuliahnya nanti ada 2 kuliah Big Data sama kuliah Forensik. Seperti yang saya bilangin tadi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.